Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'd. Kita lanjutkan lagi di dalam mempelajari kitab Al-Muyassar fi ilmi nahwi. Kita sampai halaman kedua ya. Sekarang udah sampai halaman yang kedua, yaitu kemarin alamatul ismi udah kita bahas. Kemudian juga sekarang kita akan masuk kepada al-fi'il. Fi'il juga udah ya? Baik, sekarang al-harfu juga udah. Sekarang anwa'ul jumlah. Jenis-jenis daripada jumlah. Kita udah bahas ada namanya isim, ada fi'il, ada huruf. Dan di sini para ulama membagi jumlah. Jumlah juga udah kita bahas kemarin. Jumlah itu adalah suatu yang memberikan faedah sempurna. Kemudian seorang yang mendengarnya tidak butuh lagi apa? Tidak butuh lagi yang lainnya untuk memahami ucapan tersebut. Seperti Zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Kalau anak katakan gitu antum paham nggak? Nah, itu namanya jumlah mufidah. Kalau kita katakan jumlah. Atau qama Zaidun. Paham nggak antum? Zaid berdiri. Sama. Bedanya apa? Nah, inilah dibedakan di sini. Bedanya yang pertama Zaidun qa'imun jumlah ismiyah, yang kedua qama Zaidun jumlah fi'liyah. Apa jumlah ismiyah, apa jumlah fi'liyah? Dijelaskan di sini. Anwa'ul jumlati, pembagian jumlah. Jumlatun ismiyatun, pertama jumlah ismiyah. Apa jumlah ismiyah? Makanat masbuqatan bismin. Ya, tulis ya, tulis. Ya. Terjemahannya tulis supaya antum ketika merojaah gampang. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang makanat, ini kita terjemahkan gini, jumlah yang masbuqatan, didahului bismin, dengan isim. Inilah kita pentingnya mengetahui mana isim, mana fi'il. Pentingnya kita mengetahui mana isim, mana fi'il supaya kita bisa membedakan antara jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Itu diantara faedahnya. Contohnya mislu Ahmadu maridun. Ahmad orang yang sedang sakit. Dia adalah orang yang sedang sakit. Al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Anak itu sedang membaca Al-Quran. Maka para ulama mengatakan ini adalah jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Apa jawabannya? Iya, karena didahului oleh isim. Antum kalau ditanya kayak gitu harus jawab. Tujuannya apa? Supaya melekat di otak antum. Ya, nggak apa-apa antum udah tahu ini pemahaman cetek, nggak apa-apa. Supaya melekat, itu cara belajar. Ya, ini didikan Nabi SAW kayak gitu ya. Nabi juga menggunakan kayak gitu. Ditanya, jawab, tanya jawab. Manhaj Nabi dalam berdakwah juga manhaj Al-Quran di dalam menurunkan Allah Azza wa Jalla ayat-ayatnya. Kemudian berikutnya jumlah fi'liyah. Apa jumlah fi'liyah? Berarti kebalikannya. Jumlah yang didahului dengan fi'il. Misal contohnya maridho aliyun, Ali sakit, yaqra'ul waladul Qur'ana. Anak itu sedang membaca Al-Quran. Nah. Bagaimana kita cara membedakan ini isim ini fi'il? Kemarin udah kita berikan caranya. Kemudian juga kemarin bagaimana cara membedakan antara fi'il, juga kita udah kasih tahu bahwasanya fi'il itu di antara cara membedakannya atau cara mengetahuinya, selain dia memiliki tanda, kita menghafal sorof. Kita menghafal apa? Wazan sorof yang antum pelajari sama siapa antum sorof? Rizky ya? Iya. Terus apa sih perbedaan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Faedahnya apa? Kita mengetahuinya. Faedahnya nanti akan kita dapatkan di kitab-kitab setelahnya. Ya. Sekarang kita ketahui aja dulu yang dasar ini adalah jumlah ismiyah. Baik, lanjut. At-tamrin mayizil asma wal af'ala wal hurufa fi ma yali. Bedakanlah antara isim, fi'il dan huruf di bawah ini. Jadi kita disuruh bedakan nih. Kita disuruh bedakan dengan pengetahuan yang telah kita pelajari. Baik, praktek. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza dari antum, apa idza? Huruf. Ahsan. Syukran.
Jazakallah khairan. Barista yang bikin ini. Barista. Idza adalah huruf. Antum jawaban. Ja'a. Ahsan. Nasru. Ahsan. Allah. Isim. Wa. Al-Fatah. Al-Fatah. Iya. Isim ya jelas karena ada alif lam. Baik. Ijtahada. Ayo. Iya dia fiil. Nanti wazannya ijtahada yajtahidu. Nah ini kan caranya kita hafal sorof tuh sama Syekhuna tuh yang ngajar. Baik lanjut Muhammad. Sim. Wa. Tuh gampang-gampang terus. Hasan. Fi. Huruf. Fahmi. Fahmi. Isim jelas lah. Ada dua tanda di situ. Huruf jar sama kasrah. Adarsi. Baik. Idza dakhala. Fi'il. Ahsan. Ahadu. Kum. Isim. Isim domir nanti namanya ya. Al masjida. Isim. Fa. Fa dulu, fa aja. Iya. Betul. Salah. Huruf. La. Ayo, ajlis. Ahsan. Hatta. Iya. Yarka'a. Fi'il. Rak'atain. Isim. Inna. Alma. Tohurun. Tohurun. Iya ada tanwinnya. La. Yunajjisu. Fi'il. Hu. Isim. Isim dhamir. Syai'un. Isim. Wah cepat aja kita nih insyaallah selesai ya. Baik. Fil asma. Sekarang kita balik lagi kepada materi tentang isim. Kemarin kita telah jelaskan kalimat terbagi tiga. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ya, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Kita lihat di sini di papan tulis. Ada al-isim, ada fi'il, ada huruf. Sekarang al-isim. Nah, sekarang udah isim udah kemarin kita jelaskan. Dia ada tandanya lahu alamat. Selesai ya perkaranya. Kemudian di sini naam isim itu ada jenis ya, lahu aqsamun. Jenis yang pertama, nah disinilah kita bahas. Pertama aqsamul ismi mufrad, ada isim mufrad. Ada musanna, ada jama'. Jama' terbagi tiga, mudzakkar salim, muannas salim sama jama' at-taksir. Nah, ini semua kita akan bahas di sini fokus tentang pembahasan aqsamul asma, pembagian isim, ya. Setelah kita tahu tanda-tandanya kemarin kelar perkaranya, sekarang jenis daripada isim. Paham ya? Pertama apa? Menjadi belajar kah? Nggak jadi belajar? Pertama, al-ismul mufrad. Apa isim mufrad? Di situ dikatakan al-ismul mufrad huwa madalla ala wahid. Dia adalah kata yang menunjukkan atas makna satu, tunggal. Ya. Misal contohnya baitun. Contohnya lagi apa? Daftarun, waladun, rojulun. Ini semuanya menunjukkan atas makna tunggal. Baitun, satu rumah. Daftarun, satu buku. Waladun, satu anak. Rojulun, satu lelaki. Naam.
Itu pertama. Fungsinya apa kita mengetahui aqsamul isim? Nanti kita akan jelaskan ada fungsinya. Dan ini fungsinya sangat penting. Kedua, namanya al-musanna. Ya, al-musanna. Apa musanna? Dia madala ala isnain. Kata yang menunjukkan atas dua. Makna dua. Biziyadati alifin wa nunin. Dengan adanya tambahan alif nun. Au ya'in wa nunin fi akhiri. Atau ya dan nun di akhirnya. Berarti ada dua dia. Ada dua cara. Ya, ada dua cara membuatnya. Nah, kalau isi musanna ini, naam, kita katakan tadi maknanya apa? Dua. Kalau mufrad maknanya satu. Cara membuat isi musanna dia ada caranya, ada teorinya. Pertama, naam, kita punya isi mufrad. Contohnya baitun. Ya, contohnya bait. Cara pertama bagaimana? Tambah alif nun di akhirnya. Jadinya apa? Baitani. Atau tambah apa? Ya dan nun. Contohnya baitaini. Jelek banget tulisannya. Baitaini. Baitani sama baitaini. Sekarang apa bedanya? Nanti akan ada perbedaannya. Akan ada hikmah di dalam kita mengetahui naam dua jenis ini. Berarti baitani adalah dua rumah, baitaini juga adalah dua rumah. Paham ya? Nah, itu caranya. Jadi kita harus punya isi mufrad dulu, baru nanti dirubah kepada musanna. Kemudian di sini apa? Baitun, baitani, baitaini, waladun, waladani, waladaini. Apapun itu ya, ini kaidah dapat kita kiaskan kemana aja. Naam, yang penting awalnya isi mufrad. Awalnya isim mufrad boleh kita katakan tambah alif nun sama ya nun di akhirnya. At-tamrin. Nah, sekarang latihan dulu sebelum kita lanjut. Ij'al musannan, jadikanlah kata ini menjadi kata musanna yang sebelumnya mufrad. Rasulun. Tak dulu. Urut. Ayo antum, Zaki. Ayo, ahsan. Sesuai namanya antum ya. Zaki. Masya Allah. Amin. Antum. Baniun. Nabi. Oh, Nabi. Iya. Nabi. Nabi. Ahsan. Fadal. Muslimun. Muslimani. Muslimina. Muslimani. Muslimain. Iya. Perhatikan harokatnya ya. Harokat sebelum alifnya adalah fathah, sebelum ya-nya adalah fathah, dan akhirnya nunnya ini adalah kasroh. Isi musanna nunnya kasroh selamanya, kemudian sebelum alif dan ya-nya adalah fathah. Itu harus diperhatikan. Lanjut. Ya. Ahsan. Lanjut. Cukup. Sekarang ij'al mufradan, jadikanlah kata ini menjadi mufrad. Awalnya musanna jadi mufrad. Gampang tinggal dihapus. Antum, Zaki. Iya, yadun. Antum. Rajulun. Rija. Rijalun. Kaki bukan rojul. Kumaha damang. Tinggal dihapus alifnya aja, paham ya? Yang awalnya fathah jadi domah lagi. Gimana coba ulang? Rijlun. Ditanwin ya. Tanwin dan dijadikan naam
dhammah lagi. Fadal. Rajulaini, rajulun. Ahsan, antum. Babaini, babun. Lanjut. Ini musanna ya. Paham ya? Paham jawaban? Paham ya. Cuma praktek memang terkadang agak libet-libet. Sekarang jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Nah, kita tulis lagi. Al jamak salah. Jam'ul mudzakkar as-salim. Dia juga memiliki dua cara di dalam membuatnya. Ya, dia memiliki dua cara di dalam membuatnya. Apa jamak mudzakkar salim? Kita ini dulu definisikan di sini. Jamak mudzakkar salim itu adalah huwa madala alal jam'iyah. Dia kata yang menunjukkan atas makna jamak. Apa jamak? Lebih dari dua. Ya, lebih dari dua, tiga atau lebih. Bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin fa akhirih, dengan tambahan di akhirnya waw nun atau ya nun. Berarti ada dua cara lagi. Kita punya isim mufrad. Contohnya kita punya muslimun. Maka di sini bisa kita katakan muslimuna sama muslimina. Yang membedakan antara musanna sama jamak, kalau musanna akhirnya nun akhirnya dia kasroh, kalau misalkan jamak mudzakkar salim akhirnya apa? Fathah. Muslimina, muslimuna. Lihat ya, harokat ini fokus, 3 harokat akhir. Muslimuna sama muslimina. Dari kata muslimun, dari kata muslimun tambah waw sama alif sama nun, di akhirnya sama ya sama nun. Muslimuna, muslimina. Adapun harokat yang ada pada mim ketika mufrad, dia nanti menyesuaikan setelahnya. Kalau setelahnya waw cocoknya dengan dhammah. Tajwid kan, ilmu tajwid. Ya, cocoknya dengan kasroh. Paham ya? Jadi ketika waw pakai dhammah, ketika ya pakai kasroh. Adapun alifnya tetap dia selama-lamanya fathah. Untuk membedakan dengan isim musanna. Paham? Kenapa yang isi musanna tadi tidak? Sebelumnya itu bayi, kenapa nggak bayi? Kenapa ini? Iya, ini kayak dari sononya kayak gitu. Iya. Dari sononya kayak gitu. Nanti insya Allah ada ya ilmiahnya. Tapi gampangnya sekarang dari sononya kayak gitu. Baik. Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Kita baru 18 menit. Mislu contohnya muslimun, muslimuna, muslimina, kafirun, kafiruna, kafirina. Tamrin lagi. Ij'al jam'an mudzakkaran saliman mimma ya'ti. Jadikanlah jam mudzakkar salim di bawah ini. Lanjut. Dari sabirun, antum. Gampang sekali. Antum. Ya. Ahsan. Antum. Alimun, alimuna, alimina. Ahsan. Salihun, salihuna, salihina. Ahsan. Salihuna, salihina. Tayyib. Ij'al mufradan. Antum. 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 Fasikun, Fadal. sabidun. Ahsan. Kenapa dikatakan mudzakkar salim? Kita kasih ininya, faedahnya. Dikatakan mudzakkar karena dia apa? Untuk laki-laki. Dikatakan salim karena bentuk mufradnya selamat dari pecahnya atau
hancur. Dia artinya isim mufradnya masih kelihatan. Lihat antum. Muslimuna masih ada kan di sini? Tuh. Paham? Berbeda nanti dengan jamak taksir. Jamak yang pecah. Lanjut. Sekarang jamak muannats salim. Kita tulis lagi, enggak apa-apa di sini kita tulis terus supaya lebih enak melihatnya. Nah, jamak muannats salim. Berarti ini muannats dikatakan muannats karena untuk apa? Perempuan. Berarti mufradnya harus perempuan. Mufradnya harus apa? Perempuan. Contoh misalkan muslimatun. Tuh kan? Tinggal hal dia cuma satu doang teorinya. Kita lihat di sini apa jamak muannats salim? Jamak muannats salim huwa madalla alal jam'iyah, sama. Artinya dia kata yang menunjukkan atas jamak lebih dari 3, lebih dari 2 bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhir, dengan tambahan alif dan ta di akhirnya. Ada alif dan ta, ya. Cuma alif ta. Contohnya misalkan gimana berarti nih? Muslimatun, ya. Mana tambahannya? Tambahannya adalah ini. Sebelum kita tambah dia kayak gini, taknya kita ilangin dulu. Paham? Taknya, tak marbutahnya ini kita ilangin dulu, baru kita tambah alif dan ta. Muslimatun. Paham? Dikatakan salim sama kayak tadi karena masih kelihatan bentuk mufradnya. Kemudian bagaimana dengan kata yang dia sebelumnya enggak ada taknya? Apakah dihapus huruf sebelumnya? Huruf akhirnya? Seperti contohnya apa? Zainabu. Bagaimana Zainab? Apakah Zainab dia ba-nya dihapus? Atau langsung ditambah? Langsung ditambah, ya, tidak dihapus. Zainabat, Zainabatun. Paham? Tambah alif ta. Gampang kan? Gampang kan, Nahu? Gampang. Misal contohnya salihatun, salihatun, hasanatun, hasanatun, kafiratun, kafiratun, muballighatun, muballighatun. Baik. Sekarang tamrin. Sayyi'atun, fadal. Gampang, antum? Gampang. Fadal. Makhlukatun. Ayo. Ija'al mufradan langsung aja. Fadal. Ahsan, antum? Enggak. Iya, jangan panjang. Fadal, Rashid. Ahsan. Betul? Ahsan. Gampang aja ya, gampang saja. Nah. Lanjut yang kelima. Kelima sekarang apa di situ namanya? Jamak taksir. Dikatakan jamak karena menunjukkan atas jamak lebih dari 2. Dikatakan taksir, inilah. Ya, kenapa dikatakan taksir? Karena bentuk mufradnya hancur atau garis miring tidak selamat dari perubahan. Ya. Berarti nanti kita akan jelaskan dulu ya. Jamu taksir huwa ma taghayyara an surati mufradihi. Makanya tuh definisinya antum lihat. Sebentar ya. Ini harus di Dia adalah jamak yang apa namanya? Lihat di situ. Jam'ut taksir, jamak taksir huwa ma taghayyara, dia adalah jamak yang berubah. Taghayyara itu maknanya berubah. An surati mufradihi, dari surah itu bentuk mufradihi mufradnya. Berarti kita sebelum ingin menjamak taksir,
Kita udah punya mufrad dulu. Ya, kita punya apa? Kita punya mufrad. Misalkan contohnya mufradnya apa? Ya, contohnya waladun. Waladun. Nah, maka jamak taksirnya dia apa? Auladun. Antum lihat di situ waladun sama auladun, pecah nggak dia? Pecah. Hancur dia. Bilangan mufrad, bentuk mufradnya nggak kelihatan banget di sini ya. Ada tambahan apa namanya lam, apa namanya alif di sini. Kemudian juga wawunya jadi sukun yang harusnya dia fathah. Itu namanya jamak taksir, dan dia tidak memiliki teori sebagaimana isim-isim yang di atas. Kalau musanna ada teorinya, jamak taksir ada teorinya, jamak muannats salim ada, muannats salim ada teorinya. Adapun jamak taksir dia tidak ada teorinya untuk membuat. Bagaimana caranya? Berarti kita hafalkan di kamus. Atau kita nanti banyak-banyak baca kitab para ulama. Mislu contohnya waladun jadi auladun, daftarun dafatiru, baitun dari buyutun, rasulun jadi rusulun, rajulun jadi rijalun, masjidun jadi masajid. Nah, ada pertanyaan? Wa yu'rafu dzalik, dan diketahuinya jamak taksir, ya, dzalik itu kembali ke jamak taksir. Yu'rafu diketahuinya jamak taksir birruju'i dengan kita kembali ilal qawamisi kepada kamus-kamus bahasa Arab. Wa kathratil ittila wal qiraati, dan memperbanyak ittila itu meneliti. Wal qira itu membaca, ya, memperbanyak meneliti dan memperbanyak membaca. Al amsilatu contohnya ini contoh apa namanya dihafal ya, contohnya artinya kita supaya menambah daripada perbendaharaan kosakata dan jamak taksir. Ra'sun ru'usun, rijalun arjulun. Apa ra's artinya? Kepala. Rijal arjul. Itu mah rojul. Rijal itu kaki. Ya. Ainun, ayunun. Apa? Nah. Babmun, perut. Jamannya butunun, perut-perut. Kitabun, kutubun. Apa? Buku. Asad jadi usud. Yaum jadi ayam, syahr jadi ashhur, kemudian wajuh jadi aujuh. Nah, kemudian khulasatu aqsamil ismi, kesimpulan atau ringkasan daripada pembagian isim. Walaupun pembagian isim nanti ada 9, tapi ini isim yang maksudnya dia memiliki teori untuk dibuat, ya, memiliki kaidah untuk dibuat, atau dia masih satu kesatuan. Nanti kita akan jelaskan insyaallah kelebihan lagi yang lebihnya yang lainnya. Mufradun muslimun, musananya musliman, ini muslimah ini jamaknya muslimun dan muslimina, mudzakkar salim ya, dia jamak mudzakkar salim. Munafiqun, munafiqani, munafiqah ini dia ke jamak mudzakkar salim, munafiqun dan munafiqina. Shalihatun, shalihatani, salihataini, salihatun, dia jamak muannats salim. Kemudian sabiratun, sabirat, sabiratani, sabirataini, sabiratun. Daftarun, daftarani, daftaraini, dafatiru, waladun, waladani, awaladaini, auladun. Ini jamak taksir. Pertanyaannya, apakah kadang suatu kata ketika telah dijamak mudzakkar salim, dia bisa dijamak taksir juga? Ya, terkadang ada gitu ya kata. Terkadang ada kata dia udah dijamak mudzakkar salim, ternyata dia masih ada jamak taksirnya. Seperti contohnya di sini. Contohnya misalkan alimun, jamaknya apa? Ulama. Bisa juga alimuna atau alimina. Paham? Dia jamak mudzakkar salim dan dia jamak taksir. Ada sebagian kata kayak gitu ya. Lanjut, tamrin.
ij'al jam'an munasiban minal kalimat atiyah. Nah, di sini latihan ya. Jadikanlah jamak yang munasiban, yang cocok. Cocoknya ke jamak mana nih gitu. Minal kalimatil atiyah, dari kata-kata berikut ini. Kalau cocoknya muannats salim, taksir, kemudian mudzakkar salim. Fadal dari antum, muhsinatun. Ahsan, jamak apa? Ahsan. Antum, maq'adun. Contohnya, jamak taksir apa? Apa jamak taksirnya yang tahu? Maqa'id. Wa inna kunna nasma' gitu ya. Maqa'id lis-sama'. Ya, maqa'idu. Enggak apa-apa, memang kalau jamak taksir agak sulit. Antum, babun. Mana jamaknya ya? Babun ini pintu. Banyak pintu. Jamaknya gimana berarti? Jamaknya mudzakkar, muannats atau taksir? Taksir, ya. Apa banyak pintu berarti? Abwabun. Abu-abu. Abu-abun, bukan abu-abu. Nasirun. Iya, dia jamak mudzakkar salim. Nanti kita tahu, kita ada pelajaran nanti apa? Cara tahu ini masuknya ke jamak mudzakkar salim kah, jamak taksir kah, atau dia ke jamak muannats salim. Itu ada pembahasannya nanti di kitab Ibnu Aqil. Atau di Mutamimah nanti kalau Anda yang ngajar Anda bahas. Baik. Lanjut ya. Sekarang al-asmaul khamsah, isim yang 5. Kenapa dikatakan isim yang 5? Di sini antum lihat, di sini bentuknya mudhof ilaih. Paham enggak mudhof ilaih? Udah belajar belum di Ruslugo? Ada kan? Ya. Kita ulang dulu ya. Apa itu mudhof ilaih? Mudhof ilaih. Contohnya gini, mudhof ilaih misalkan baitu Zaidin. Dia memiliki syarat. Mudhof memiliki syarat. Pertama apa? Tidak boleh tanwin. Kedua, tidak boleh ada alif lam. Ketiga, kalau mudhofnya berbentuk ya, jika mudhaf dia berbentuk musanna atau jamak mudzakkar gitu ya, salim, maka nunnya harus dihapus. Contoh misalkan yang ketiga ini contohnya, tulis nanti ya, tulis nanti. Raq'ata al-fajr. Coba lihat raq'ata al-fajr. Artinya apa ini raq'ata al-fajr? Khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat. Salat fajar. Artinya qabliyah subuh. Kenapa kalau dikatakan rakaat al-fajr 2 rakaat? Karena rakaat ini adalah musanna. Aslinya dia rakaatani. Paham? Aslinya apa? Rakaatani.
Dia kenapa dihapus? Karena dia jadi mudhof. Harus dihapus nunnya. Paham? Paham Rashid? Kata lagi misalkan Muslimu Makkah. Orang muslimnya Makkah. Aslinya dia Muslimuna plus Makkah. Ini juga plus Al-Fajr. Apa? Paham nggak? Jadi nggak ada nunnya dihapus ketika dia musanna atau jama'. Tapi kalau umpamanya mudhofnya musanna atau jama', tapi kalau tidak ya maka cuma 2 syarat di atas. Nggak boleh tanwin, nggak boleh ada alif lam. Nggak boleh ada alif. Nah, kemudian syarat pada ini mudhof ya. Ini mudhof dan ini mudhof apa? Mudhof ilaih. Syarat mudhof ilaih pertama ketentuannya dia selamanya kasrah. Nah itu. Kedua, kebanyakannya ma'rifat. Ma'rifah itu apa ya? Ma'rifah diantaranya nama orang atau kata yang ada alif lamnya. Ya, coba seperti Al-Fajr ini kan ada alif lamnya. Baik. Paham ya? Paham nggak? Ini paham mudah-mudahan filai konsepnya. Paham Rashid? Paham semua ya? Baik. Ini mudah-mudahan filai. Sekarang kita beralih ke sini al-asmaul khamsah. Kenapa dikatakan isim yang 5? Karena isim yang 5 ini apa isim yang 5? Abuka, kemudian akhuka, kemudian hamuka, fuka, lumarin. Karena 5 kata ini, nih antum lihat 5 kata abu, akhu, hamu, fu, sama zu, dia ketika dimudhofkan, dijadikan mudhof, dia ada tambahan hurufnya. Baik dia abu, ini namanya ntar kata yang marfu ya, katanya marfu namanya. Bentar. Ini namanya katanya sedang apa? Marfu. Marfu itu apa? Dhammah. Itu diantaranya ya. Contohnya lagi yang lain yang mansub. Ada lagi yang ntar majrur. Ya. Abuka akhu. Sampai di sini. Abaka abika. Paham ya? Marfu itu dhammah asalnya, nanti ada yang pengganti dhammah seperti waw ini. Mansub itu fathah asalnya, ntar ada yang mengganti seperti alif. Kemudian majrur itu kasroh, ntar juga ada yang mengganti kasroh seperti ya. Ini 5 kata ini ketika dijadikan mudhof ada tambahan hurufnya dia. Berbeda dengan kata-kata yang lainnya. Ketika contohnya misalkan bait, kita jadikan di sini sebentar, kita hapus di sini. Zaid, misalkan bait. Baitu Zaid. Baitu. Ya. Enggak ada wawunya. Enggak baitu Zaidin, enggak kayak gitu. Tapi ya afwan salim. Baitu Zaidin. Kemudian baita. Ketika masuk. Baita Zaidin. Enggak ada baita Zaidin. Paham? Ini satu lagi baiti Zaidin. Enggak ada baiti Zaidin, tapi baitu baita baiti. Berbeda dengan 5 kata ini, makanya dikatakan al-asmaul khamsah, isim yang 5. Isim dia cuma 5 di dunia ini. Enggak ada lagi yang lain, ketika dimudhofkan dia ada tambahan hurufnya kayak gini. Paham? Ya. Abuka, abaka, abika, ini akhuka, akhoka,
akhika. Sampai akhir. Nah, ada pertanyaan? Abuka, abaka, abika, akhuka, akhika. Nah, itu namanya rumus ya. Nanti kita akan pelajari. Nah, apa sih bedanya? Nanti kita akan pelajari. Sebagaimana ini. Apa sih bedanya muslimun sama muslimina? Nanti dia akan pelajari ya. Itulah inti daripada nahu. Nah, Kayaknya dong. Ka-nya domir. Ka-nya dia mudhaf ilaih berarti di sini kan? Nah, di sini ini mudhaf, tafnya mudhaf ilaih. Apakah harus dengan domir? Enggak. Abu Hurairah, Aba Hurairah, Abi Hurairah. Paham? Paham sampai sini, Rasyid? Paham lagi? Paham? Baik. Abu Hurairah misalnya itu bunda-bunda penilai dia. Iya. Hurairah itu kedudukannya Lihat di sini. Abu Hurairah tak. Abu dia mudhaf. Hurairah mudhaf ilaih. Ntar pasti antum nanya, kan kata mudhaf ilaih majrur selamanya Sat. Selamanya kasrah. Ya, atau kita katakan selamanya majrur. Kenapa katakan selamanya majrur? Karena kasrah itu majrur itu enggak selamanya dengan kasrah. Majrur itu adalah tanda perubahan kata asalnya kasrah, tapi enggak selamanya dengan kasrah. Tapi kalau kasrah dia udah pasti majrur, paham nggak? Paham ya? mudhaf ilaih mabni. Mudhaf ilaih mabni, maka dia tetap dalam keadaan mabninya. Enggak berubah. Enggak berubah karena mabni. Coba contohnya. Ini domir, udah mabni dia. Ya. Dan kita cari contoh yang lain. Paham ya? Abu mudhaf. Ini kenapa pakai waw? Abu enggak pakai aba. Enggak pakai abi. Nanti kita akan jelaskan. Abu Hurairah, Aba Hurairah, Abi Hurairah. Nanti kita akan jelaskan kapan pakai waw, kapan pakai alif, kapan pakai ya. Paham? Paham sampai sini? Nah. Intinya 5 kata ini. At-tamrin. Latihan. Ij'al ma ya'tika ma dzukir. Jadikanlah di bawah ini sebagaimana disebutkan di atas. Anak kasih contoh. Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin. Fadal Abu Daud, anta ya Zaki. Abu Daud. Ahsan. Jawaban. Setelahnya aku. Aliin lah sama. Kita fokusnya akunya ya, bukan alinya. Alinya tetap selamanya. Kan mudhaf ilaih. Ya. Kok Aliun? Ya. Apa? Ya. Aliyin. Harus ditanwin ya. Nggak boleh nggak ditanwin. Kalau nggak ditanwin nanti ada pembahasan sendiri ya. Jadi kita fokusnya mudhaf ilaihnya kan. Kata ininya. Abu, akhu, ahamu, fudu. Adapun mudhaf ilaihnya ini kita udah bahas. Paham ya? Nah. Lanjut. Abu Hurairah, Aba Hurairah, Abi Hurairah. Masya Allah. Lanjut. Ya. Nah, fadal lanjut. Ahsan, lanjut. Ayo, barakallahu fikum. Lanjut. Abu Thalibin, Aba Thalibin, Abi Thalibin. Nah. Abul Fauzan, lanjut. Antum Abul Fauzan, ya Isra. Nggak ada di situ, anak buat. Fauzan, Aba Fauzan, Abi Fauzan.
Ayo, siapa Abul Fauzan? Anu. Baik. Ini namanya asmaul khamsah. Ini jenis isim yang keenam, ya. Jenis isim yang keberapa? Yang keenam. Di sini isim yang keenam adalah al asma al khamsah. Ya. Ini teorinya udah kita bahas di sini. Nah, sekarang isim yang ketujuh. Isim ada 9, anak katakan isim ada. Nah, kita masih 45 menit ya, 15 menit lagi. Isim yang ketujuh al-ismul maksur, isim maksur. Sebentar. Cut, tolong dong. Maka hamam dulu. Pertanyaan sebelum kita lanjut? Hah? Oh iya. Abuka, bapakmu. Abaka sama bapakmu, abika bapakmu. Bedanya apa nanti akan kita bahas. Akhuka saudaramu, hamuka iparmu. Bebas. Fuka mulutmu, zu malin. Zu itu yang memiliki. Zu maksudnya sohib, ya, pemilik harta. Kalau kita terjemahkan yang memiliki harta. Nah, berikutnya al-ismul maksur. Apa isi maksur? Nah, ini isi maksur, dia adalah isim yang ketujuh. Isim yang ketujuh, al-ismul maksur. Apa isi maksur? Huwa kullus min, dia adalah setiap isim mu'rab, yang mu'rab. Apa mu'rab? Nanti kita akan datangkan penjelasan mu'rabnya. Gampangnya mu'rab itu yang dapat dirubah. Yang dapat dirubah, bukan mabni. Akhiruhu alifun lazimatun, yang akhirnya adalah alif lazimah. Lihat di sini. Si maksur misalkan al-fata. Al-fata. Lihat akhirnya apa? Namanya alif lazimah. Contoh lagi misalkan ad-dunya. Alif lazimah. Kemudian contohnya Musa. Kenapa dikatakan alif lazimah? Karena di sini apa namanya? Anak katakan kenapa alif lazimah? Karena alifnya selalu ada di dalam segala keadaan. Baik dia marfu, masuk atau majrur, alifnya ada. Berbeda dengan alif musanna. Lihat. Kadang ada, kadang nggak ada, kadang jadi ya. Kadang alif, kadang ya. Baitani, kadang baitaini. Nah, dengan alif ini juga muslimatun nggak ada, muslimatun. Dengan alif-alif yang lain itu kadang ada, kadang enggak. Makanya ini dikatakan alif lazimah. Apa arti lazim? Ya, lazim, wajib. Wajib ada, senantiasa ada. Paham? Nah, ini makanya dikatakan mu'rab ya. Kulus min mu'rab, setiap isim yang mu'rab, bukan mabni. Itulah nanti apa? Makanya dia ditegaskan di sini oleh musannif, dia isim yang mu'rab, dapat dirubah. Perubahannya gimana? Perubahan nanti kita akan bahas di table. Table kemarin udah surah hafal kan? Kenapa surah hafal? Biar supaya nanti lebih gampang dijelaskannya. Ya. Perubahannya ada, tapi nanti kita lihat ya. Dia kayak isim mabni memang dohirnya, tapi nanti lihat ya. Baik. Mithlu al-fata wal wusta wal mustafa wal huda wa Musa wa Isa. Ada pertanyaan terkadang, apakah alifnya harus bengkok atau lurus? Tidak harus bengkok. Lurus juga boleh seperti ad-dunya, gitu kan? Yang penting dia alifnya senantiasa ada dalam setiap keadaan dia. Mau dia marfu, masuk atau majrur, na'am dia alifnya selalu ada.
Baik. Dikit lagi. Dua jenis isim lagi. Yang ke-8, atau ada pertanyaan, tanya jawab aja mungkin. 8-9 besok kita lanjut aja pada pertemuan akan datang. Nah, ada pertanyaan? Gampang? Ya. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang dua sisa daripada isim, kemudian mu'rab dan mabni atau i'rab dan bina kita akan bahas. Nanti baru kita bahas table yang antum surah. Udah apa semua belum tablenya? Hah? Udah ya? Antum udah apa? Hah? Belum ini ya, belum tahu ya? Oke. Halaman 13 antum hafal. Cara hafalnya gini ya. Nanti sebelum kita masuk table setoran semua. Al-ismul mufrad waladun marfu'un bi dhammah. Atau waladun waladin marfu'un bi dhammah mansubun bi fathah majrurun bi kasrah, itu juga boleh. Intinya naam kayak gitu kurang lebih apa. Al-ismul mufrad waladun marfu'un bi dhammah waladan mansubun bi fathah waladin majrurun bi kasrah sampai akhir. Al-ismul ladzi sharif majrur marfu'un bi dhamma aisyatu marfu'un bi dhamma mansubun bi fathah majrurun. Kita katakan gitu dulu enggak apa-apa. Aisyata marfu'un bi dhamma mansubun bi fathah majrurun bi fathah, itu juga enggak apa-apa. Yang penting dihafalkan dengan baik. Yang udah hafal, antum hafalkan tanda-tanda isim dan fi'il ya. Hafalkan tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Kemudian hafalkan huruf jar. Insyaallah di store besok. Besok ada apa? Huruf jar itu yang depan. Halaman 3. Ya, min ila an ala fi. Besok ada apa? Masuklah. Enak. Karena besok itu kita belum pekan depan, jadi enggak apa-apa besok kita nahu lagi aja ya. Sabtunya besok kita nahu. Adapun khulasah yang anak katakan hari Sabtu nanti pekan depan aja ya. Sekarang nahu dulu, mengejar daripada durus logo yang dan al-Arabiyyah Nasyid sama kitab tafsir yang udah lumayan jauh ya. Jadi kayak gitu insyaallah. Alamat isim, alamat fi'il sama huruf jar sama table. Mafhum? Apa? Tanya apa tuh? Ya. Alamat fi'il isim sama huruf jar. Di alamat isim, alamat fi'il, huruf jar. Wajib dihafal ya. Nanti kita ujian 2 pekan lagi. Atau 1 pekan lagi kita ujian insyaallah. Ini besok hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu sampai itu. Nanti insyaallah kita ujian baru. Nggak apa-apa kalau nggak bisa. Tapi ya selayaknya ya usaha dulu gitu kan. Kita ujiannya kapan? Malam kayak gini. Jumat malam ujian. Insyaallah. Baik, kita cukup sampai di sini. Jazakumullahu khairan katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa salahan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.